apakah PSHT yang diwakili oleh Mas Taufik dapat digugat dan dapat kalah di pengadilan? Yang kedua, apakah putusan kasasi 619 ini menimbulkan hak dan kewajiban terhadap PSHT kepengurusan Mas Murjoko dan Mas Isu Biantoro, masing-masing selaku Ketua Umum dan Ketua Dewan Pusat? Mari kita jawab bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan SH Trate Jaya. Kagem dulur-dulurku semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube PSHT Global. Dijamin gak akan ketinggalan info-info terbaru tentang PSHT seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sutarsono, Ketua Cabang PSHT Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang juga anggota Lembaga Hukum dan Advokasi PSHT. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab undangan debat Saudara Agus Susilo yang sepengetahuan saya sebagai Ketua Departemen Pembinaan Organisasi PSHT pimpinan Mas Taufik. Saudara Agus Susilo mengklaim bahwa putusan kasasi 619 K/TUN/2018 tanggal 27 November 2018 sebagai bukti tak terbantahkan, atau dalam istilah dia juga disebut sebagai irrefutable presumption of law. Bukti tak terbantahkan itu dia klaim sebagai keabsahan dari Parno 2016 beserta hasil-hasilnya. Nah, saya ingin menguji dua putusan ini dengan mengajukan dua pertanyaan. Apakah PSHT yang diwakili oleh Mas Taufik dapat digugat dan dapat kalah di pengadilan? Yang kedua, apakah putusan kasasi 619 ini menimbulkan hak dan kewajiban terhadap PSHT kepengurusan Mas Murjoko dan Mas Isu Biantoro, masing-masing selaku Ketua Umum dan Ketua Dewan Pusat? Mari kita jawab bersama-sama. Sebagai penggugat di dalam perkara 619 ini adalah PSHT yang diwakili oleh Muhammad Taufik, atau kita panggil sebagai Mas Taufik. Sedangkan tergugat dalam perkara ini ada 11 pihak: Menteri Hukum HAM RI, 7 pengurus cabang PSHT, Perkumpulan Persaudaraan Setia Trate Pusat Madiun yang diketuai oleh Mas Bagus Rizky Dinarwan, PSHT Bilang Bangu, dan PSHT 1922 sebagai tergugat. Para tergugat. Adapun putusannya pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, dalam hal ini adalah PSHT yang diwakili oleh Mas Taufik. Putusan yang kedua membatalkan putusan PT TUN Jakarta nomor 95/B/2018/PT Jakarta tanggal 4 Juni 2018 yang membatalkan putusan PT UN Jakarta nomor 74/G/2017/PT UN.JKT tanggal 4 Oktober 2017. Sekarang kita coba untuk kembali kepada dua pertanyaan di depan tadi. Kita uji ketikdayaan dari putusan kasasi 619 ini. Apakah Badan Hukum Perkumpulan PSHT pimpinan Mas Taufik masih dapat digugat dan dapat kalah di pengadilan? Jawabnya adalah bisa. Ada 3 alasan. Alasan pertama, PSHT yang diwakili oleh Mas Taufik kalah di sengketa badan hukum melawan Mas Murjoko yang jatuh pada tanggal
2 Februari 2021 dengan nomor perkara 29K-TUN-2021. PSHT pimpinan Mas Taufik juga kalah di dalam sengketa merek PSHT dan SHT dengan nomor perkara 40K-BDT-SUS-HKI-2021 yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2021. Alasan yang kedua, objek sengketa ini bukan keabsahan paruh 2016, makanya dia kalah. Tetapi perkara kasasi nomor 6/19 ini adalah soal 13 SK Menteri Hukum dan HAM dari para tergugat, bukan keabsahan paruh. Ini harus dipahami bersama. Ya. Alasan yang ketiga, salah satu pertimbangan hukum dari putusan kasasi nomor 29 dan 40 ini adalah karena Mas Taufik selaku Ketua Umum PSHT hasil paruh 2016 telah dibatalkan oleh Majelis Luhur dan tidak terpilih kembali dalam paruh 2017. Ini juga perlu diingat, ini adalah pertimbangan hukum dari putusan kasasi nomor 29 dan 40 tahun 2021 yang menjadi pertimbangan hukum kenapa Mas PSHT yang diwakili Mas Taufik kalah di perkara ini. Ya, perkara sengketa merek dan badan hukum. Kita jawab pertanyaan yang kedua. Apakah perkara atau putusan kasasi nomor 6/19 ini menimbulkan hak dan kewajiban terhadap PSHT kepengurusan Mas Muljoko sebagai Ketua Umum dan Mas Subiantoro sebagai Ketua Dewan. Jawabnya tidak berpengaruh, tidak memiliki implikasi hukum. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, Mas Muljoko selaku Ketua Umum hasil paruh 2017 tidak sebagai tergugat dan penggugat, jadi tidak mungkin kalah di pengadilan. Karena memang Mas Muljoko tidak sebagai pihak di dalam perkara kasasi 6/19. Alasan yang kedua, putusan kasasi tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum karena memang Mas Taufik telah diberhentikan oleh Majelis Luhur sebagai Ketua Umum dan tidak terpilih kembali dalam paruh 2017. Itu yang menjadi pertimbangan hukum. Nah, sebagai penutup dari tayangan video saya ini adalah mari kita bersama-sama memberikan pemahaman hukum kepada saudara-saudara PSHT yang lain dengan pengetahuan dan fakta-fakta hukum yang benar. Cara berpikir kita akan mundur jika kita masih memperdebatkan soal apakah merek itu untuk kepentingan pribadi atau untuk organisasi. Karena sudah jelas bahwa putusan kasasi nomor 40 menjelaskan bahwa merek PSHT dan SHT bukan hak milik dari PSHT pimpinan Mas Taufik, tetapi atas nama Mas Subiantoro yang juga kebetulan sebagai Ketua Dewan Pusat, dan merek PSHT dan SHT dapat dipergunakan oleh warga-warga PSHT sepanjang sesuai dengan ketentuan organisasi. Yang terakhir, pesan saya kepada saudara Agus Susilo, kita sudah memilih menyelesaikan sengketa PSHT ini dengan secara elegan di pengadilan. Untuk itu kita harus menghormati hukum. Mari kita tegakkan supremasi hukum agar kita bisa segera menyawiji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.